Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman berijtihad bahwasanya ad-dukhan ini diperkirakan akan menjadi tanda besar yang paling pertama muncul secara urut-urutan. Maka setelah berlalunya waktu, saya mulai melakukan perenungan kembali dan saya menilai mungkin ad-dukhan ini bukan yang pertama. Ya. Saya menilai kemungkinan besar insyaallah tanda besar yang paling pertama adalah justru al-khasfu bi jaziratil Arab, pembendaman bumi di jazirah Arab. Mengapa? Karena pembendaman bumi di jazirah Arab berkaitan erat dengan fenomena hudur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi. Ya. Dan semakin saya renungkan, saya semakin yakin dan husnuzon kepada Allah Ta'ala bahwa sebelum ad-dukhan terjadi, justru Allah sudah hadirkan al-Mahdi dulu. Mengapa? Karena kalau ad-dukhan yang terjadi lebih dahulu, sudah barang tentu efek dari ad-dukhan dan berbagai bencana-bencana alam lainnya akan menimbulkan salah satu efek yang sangat besar pengaruhnya kepada umat manusia modern, yakni shutdown of modern technology. Teknologi modern berakhir. Ya. Kalau teknologi modern berakhir, berarti nggak ada cerita lagi kita bisa online, kita bisa buka internet, ya nggak ada cerita itu. Dan kalau sudah nggak ada cerita seperti itu, kemudian Al-Mahdi muncul, sudah barang tentu yang mendengar kabar tentang Al-Mahdi cuma segelintir orang, terutama yang tinggal di dekat tempat di mana Al-Mahdi muncul. Sedangkan Allah Ta'ala akan menjadikan Al-Mahdi itu sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Yang artinya secara logika keimanan, kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin Al-Mahdi Allah hadirkan sementara tidak semua orang beriman sedunia tahu kabarnya. Tidak mungkin. Yang lebih mungkin adalah Allah masih membiarkan teknologi modern ada ketika Al-Mahdi muncul, sehingga kita semua yang tinggalnya jauh dari Arab, dari tempat Al-Mahdi dibaiat, ya, kita semua tahu kabarnya. Ya. Nah, setelah tahu kabarnya, terserah kepada masing-masing bagaimana mau mensikapinya. Makanya saya membayangkan bahwa kemunculan Al-Mahdi yang gak lama setelah itu diserang oleh pasukan dari Syam, ya, dan pasukan itu ternyata tidak berhasil penyerangannya karena Allah takdirkan mereka harus dibenamkan di dalam bumi di Jazirah Arab antara Mekah dan Madinah. Maka peristiwa-peristiwa ini masih tersiar, ya. Dan peristiwa khususnya peristiwa yang pertama tadi, pembenaman bumi di Jazirah Arab yang sekaligus membenamkan pasukan pemburu Al-Mahdi ini, ketika dia disaksikan, didengar kabarnya oleh seluruh umat beriman, terutama yang faham tentang akhir zaman, tanpa keraguan mereka akan menjalankan perintah Nabi yang berbunyi, fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habbun 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-Mahdi. Bila kalian sudah menyaksikan kehadirannya, maka berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah al-Mahdi. Ya. Nah, bahwa setelah itu terjadi dukhan dan sebagainya sampai shutdown modern teknologi, nah itu kita kejar-kejaran dengan waktu lah, ya. Kita yang ngerti berharap kepada Allah masih diberikan peluang untuk sempat berlari, merangkak-rangkak kalau perlu, ya kan, membayat Al-Mahdi. Ya. Sementara mereka-mereka yang ragu-ragu, yang nggak ngerti ilmunya, ya kan, mungkin mereka akan ikut menyuarakan suara tuduhan negatif kepada Al-Mahdi, yaitu sebagai tokoh radikalis, ya, tokoh ekstremis, tokoh pengacau dan sebagainya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini catatan pertama saya, ya, sebelum saya lanjutkan. Tapi catatan ini tidak perlu menjadi kerisauan saudara sekalian, justru ini harus menjadi kerisauan kita bersama. Dengan harapan kalau memang benar seperti itu keadaannya, semoga ketika Al-Mahdi memang dihadirkan, kita semua termasuk yang cepat menerima beritanya dan cepat bereaksi dengan reaksi yang semestinya, bukan dengan reaksi yang salah, ya. Baik, saudaraku rahimakumullah, babak mulkan jabriyatan, di mana sistem Dajjal menggurita secara global, telah melahirkan peradaban manusia
yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya. Jadi kita sudah bahas bahwasanya kita sekarang berada di babak keempat, fase keempat, periode keempat perjalanan sejarah umat Islam yang disebut dengan era mulkan jabriyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan era ini baru berjalan 100 tahun sejak tahun 1342 Hijriah. Di sini tulisannya hampir 100 tahun karena gambar ini atau tulisan ini dibuat beberapa waktu yang lalu ya. Kalau sekarang persis 100 tahun. Karena kita sekarang sudah berada di tahun 1442 Hijriah ya. Jadi persis 100 tahun. Kalau pakai hitungan Masehi, peristiwa runtuhnya babak ketiga, yaitu runtuhnya khilafah terakhir Kesultanan Utsmani Turki pada tahun 1924 Hijriah Masehi ya. Dan kita kemarin memasuki tahun 2021. Nanti tanggal 3 Maret 2021 berarti persis 97 tahun kita berada di babak keempat pakai hitungan kalender Masehi. Nanti 2024 baru persis 100 tahun kalau pakai hitungan kalender Masehi. Nah, jadi babak keempat ini merupakan babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Makanya di dalam skema ini garis putus-putus putih ini berada di bawah garis merah ya. Garis merah ini batas kapan umat Islam sedang berjaya dan kapan umat Islam sedang terpuruk. Nah, kita waktu masih di babak pertama, babak kedua, babak ketiga, kita merupakan umat yang berjaya. Dan itu berjayanya lama sekali, 1342 tahun sejak peristiwa hijrah. Kita berjaya, kita memimpin umat manusia. Namun qadarullah, Allah mentakdirkan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran terjadi. Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam dan Allah serahkan kepada kaum kafir barat ya, al-Yahud wan Nasara. Dan sudah barang tentu semenjak mereka yang memimpin dunia ini, tidak mungkin mereka melanjutkan sistem iman tauhid, tidak mungkin ya. Karena mereka beriman kagak, bertauhid kagak. Lalu yang mereka perkenalkan sistem apa? Ya sistem kafir syirik, mau tidak mau. Ya, mana mungkin orang kafir mimpin tapi pakai sistem iman, kan nggak mungkin. Ya, istilahnya jaka sembung itu, nggak nyambung gitu. Ya, terlalu jauh mimpi kita bahwasanya dunia dipimpin orang kafir tapi akan merelakan sistem iman tauhid tetap tegak, kan? Nggak mungkin, mustahil itu. Ya, sebagaimana mustahilnya ketika orang beriman yang memimpin dengan kepemimpinan yang benar, dia menegakkan sistem iman tauhid, dia akan membiarkan ada sistem kafir yang tetap tegak, tidak mungkin. Ya, paham ya? Makanya logika dasarnya sederhana. Kalau ada orang mengaku beriman, memimpin sebuah keadaan di mana sistem kafir tetap tegak, ya, ini kepemimpinan yang perlu dipertanyakan. Ya tak? Sederhana saja. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka al-Yahud wan Nasara dalam memimpin kita di babak keempat ini ternyata semakin hari semakin berusaha mengkonsolidasi kekuatan mereka sehingga sistem yang mereka kembangkan ini lebih layak disebut sebagai sistem Dajjal ya. Sistem yang dibangun untuk menggelar karpet merah penyambutan Al-Masih Ad-Dajjal, sang juru selamat palsu si Dajjal itu ya. Nah, otomatis nilai-nilai yang berkembang di dunia sekarang ini adalah nilai-nilai yang gelap. Nilai-nilai kesyirikan, kesombongan, kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kezoliman, kemaksiatan, kemungkaran, dan seterusnya. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Nah, itulah era kita sekarang. Era di mana-mana kita temukan fitnah dengan aneka ragam bentuknya. Sementara makin hari makin gelap dunia ini karena dikepung oleh nilai-nilai yang gelap. Nah, yang jelas ada sebuah sunnatullah yang juga harus kita yakini. Apa itu? Ketika Allah menilai bahwa peradaban telah melampaui batas ya, kezolimannya,
maka Allah yang maha pemberi balasan pasti akan menimpakan azab yang pedih yang skalanya sesuai dengan skala kezoliman itu.